Teman yang baik mengajakmu ke surga. Bagaimana teman yang baik? Satu, jangan kau pilih teman pengkhianat. Biasanya teman banyak, saya tidak tahu di Dumai. Wali kota sama wakil wali kota cepat sekali bermusuhan. Gara-gara apa? Proyek. Gara-gara apa? Tim sukses jadi provokator. Ada tim sukses di sini. Dia bilang, Pak, masa kami tidak dapat proyek, Pak? Padahal itu wakil wali kota banyaknya proyeknya. Sama-sama kita berjuang dulu. Hati-hati. Orang yang dekat dengan kita belum tentu niatnya baik. Pak Wali, saya pernah terima honor salah kasih panitia, Pak. Jadi kan saya di Makassar ada 2 ceramah saya malam. Jadi pertama saya tuntaskan cepat, saya buru-buru mau ke acara kedua. Saya lari-lari ke mobil. Langsung panitianya datang, tunggu Pak Ustadz, tunggu Pak Ustadz. Nah dia kasih keluar amplop, langsung kusambar Pak. Si masuk kantong, trak. Begitu saya duduk-duduk di mobil, sandar saya tarik itu amplop. Begitu saya tarik, astagfirullah. Salah kasih Pak Wali. Susunan acara dia kasih saya. Allah. Senangnya semua dengar saya menderita. Ayo kita salawat bareng-bareng. Laki, perempuan, atas, bawah, semua kita salawat. Nyalakan lampu HP-nya. Kita sampaikan ini loh masyarakat Dumai. Kita sampaikan ke seluruh penjuru. Ini masyarakat Dumai lagi tablik akbar. Lihat lampunya, ramai kami di sini. Ayo, ya keluarkan semua. Yang di sini, yang di sini. Ayo, keluarin HP-nya. Yuk. Ya, ayo. Semua kita salawat bareng-bareng. Yang di atas, yuk. Semua. Ya. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah bi ahlil ba. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Simpan lagi HP-nya. Peringatan pertama, hati-hati yang sama cowok ceweknya. Pergi tablik akbar sama ceweknya. Sama pacarnya. Hati-hati dek, saya pegang tanganmu boleh ya. Katanya pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Nggak ada, hati-hati. Yang sama cowok ceweknya jaga jarak. Maka pada taklim kita kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, 2024 tahun depan yang sebentar lagi. Bulan Februari kita pemilu. Apa Ibu? Apa itu? Pemilu, pemilihan umum. Tolong hati-hati milih pemimpin. Jangan kau pilih karena dikasih duit. Tolong jawab. Ibu-ibu, kalau ibu terima 300.000 kaya enggak? Kaya enggak? Bapak-bapak, kalau kau tolak 300.000 kau miskin? Miskin? Tapi yang pasti 300.000 itu bisa merusak masa depan anakmu. Sebelum kemerdekaan, siapa yang berjuang? Siapa yang menghadapi penjajah? Nenek moyang kita, mereka kadangkala dirampas hak-haknya.
bahkan ada yang mempertaruhkan jiwa raganya, bahkan ada yang sampai di penjara, diperkosa, tapi mereka tetap berusaha menjadi merdeka. Dan hebatnya hasil kemerdekaan yang mereka perjuangkan tidak dinikmati oleh mereka. Siapa yang menikmati? Anak cucu mereka. Maka ibu-ibu, kalau milih pemimpin baik tahun ini, pemilu yang akan datang, kalian memilih pemimpin yang baik. Kalau bukan kalian yang menikmati, paling tidak anak cucumu nanti tidak menjadi peminta-minta. Bisa ibu? Bisa menolak serangan fajar? Bisa pak? 35 orang. Bisa? 107. Bisa? Ya Allah, dengarkanlah janji hambamu. Mereka berjanji tidak menerima serangan fajar. Buat mereka sengsara hidupnya kalau dia ingkar janji. Mati nombok. Sudah mau kembali janji. Ya, jangan terima uang politik. Yang kedua, dengar baik-baik. Mendekati hari pemilu, jangan bertengkar. Saya mau tanya, 2019 masih ingat? Siapa yang bertarung? Bapak Joko Widodo melawan siapa? Siapa? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa menterinya? Siapa menterinya? Mereka bertanding. Setelah menang pemilu, mereka satu paket jadi satu kabinet. Kalian bertetangga masih bermusuhan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Hei, boleh silakan kau berbeda pilihan, berbeda partai, tapi jangan saling menyerang. Jangan berpecah belah. Demi Allah, ada 3 golongan orang yang dibenci Allah. Satu diantaranya mereka yang bermusuhan memutuskan silaturahim. Coba umat Islam, kata Nabi, umatku itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya masyarakat Dumai. Ada yang mau pilih nomor 1 silahkan. Mau pilih nomor 2 monggo. Mau pilih nomor 3 safadal. Tapi jangan kau bercerai-berai. Bisa? Bisa? Jangan sebarkan berita bohong. Jangan sebarkan fitnah. Jangan sebarkan hoax. Orang mau jadi presiden, kalian mendapat dosa. Orang mau jadi presiden, kalian bermusuhan di grup WhatsApp. Orang mau jadi presiden, kalian saling menghina dalam satu komplek. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Silakan pilih calonmu. Silakan coblos jagoanmu. Hormati lawanmu. Karena kamu bisa juara karena ada lawanmu. Tahu sepak bola? Tahu sepak bola? Alhamdulillah kita bisa menang dalam satu kesebelasan karena ada lawan bertanding. Piala dunia mana enak kalau tidak ada lawan tandingnya. Begitu juga presiden bisa menang jadi presiden karena ada yang dia lawan. Kalau tidak ada lawannya pasti tidak akan terjadi yang namanya pemilu. Maka saudara-saudara sekalian, kalian boleh berbeda kepentingan, boleh berbeda calon, tapi jangan bercerai-berai. 2. 3. Ibu-ibu. Bu. Satu kali kau sakiti masih. 2 kali kau sakiti hati ini juga. Tapi jangan sampai. Jangan cukuplah sudah.
Jangan. Wow, cerdas memang di sini penyanyi. Hei, Bu, ada yang hafal doa sapu jagat? Ada? Ada? Ada yang hafal? Ada yang hafal doa sapu jagat? Saya kasih hadiah. Ada? Kamu. Hafal sapu jagat. Ini yang pakai kopiah putih. Dia buka kopiahnya. Beleng-beleng. Ayo. Siapa yang hafal doa sapu jagat? Ayo. Ini adek. Ini sini. Enggak mau? Aduh, sudah kalau begitu doa sapu jagat kalau saya ucapkan pasti kau bilang, "Oh itu. Apa doa sapu jagat?" Wafil akhirati wakina. Masya Allah, itu kau hafal. Oh itu. Kau tahu doanya, kau tidak tahu judulnya. Ya. Kalau doa lagu tadi dia hafal semua. Ya, doa sapu jagat. Intinya dua. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada orang berdoa, Bu, pergi tawaf. Dia bawa istrinya 2. Istri barunya namanya Fatimah. Istri tuanya namanya Hasanah. Tawaflah suaminya di depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai istri tuanya curiga, mentang-mentang istri baru Hasanah saja didoakan. Mutar lagi kedua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jengkel istri tuanya. Dia bilang, Hasanah terus kau doakan. Dia dorong kepalanya. Putaran ketiga dia bilang, fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Fid dunya hasanah artinya selamat di dunia, dapat sorga dunia, wa fil akhirati. Nah sekarang apakah di dunia ada sorga? Apakah di dunia ada sorga? Menurut para ahli tafsir yang memaknai fid dunya hasanah, yang disebut sorganya dunia, ada 4 yang dia miliki. Berapa? Jadi silakan periksa. Kalau 4 ini kamu miliki, maka kamu sudah punya sorga dunia. Apa gerangan? 1, punya istri yang soleha. 1, punya suami yang soleh. Maka silakan periksa istrimu soleha atau istrimu pembangkang. Bu, kalau kami laki-laki mau dapat surga dunia, jadilah istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha itu? 1, berpenampilan menyenangkan hati. Ketika ada suaminya di rumah, membuat suaminya tenang di rumah. Maka perhatikan, kalau suamimu tidak betah di rumah, bawaannya mau keluar terus, berarti ada masalah dengan rumah tanggamu. Kenapa suamiku tidak betah di rumah, Ustadz? Bisa jadi penampilanmu tidak menarik. Mau pas pulang suaminya kerja, la haula wala quwata illa billah. Daster tinggi sebelah. Kelihatan ketek. Wah. Dia ikat rambutnya di sini. Terus ada itu yang kasih bengkok-bengkok rambut. Kemudian ada lagi bedak putihnya. Dia kasih mentimun di matanya. Dasternya robek-robek. Kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya, Bu, kasih baik itu BH-mu. Dia lihat semua tetangga. Apa dia bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Maka istri yang soleha itu adalah modal mendapatkan surganya dunia. Maka jadilah istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha itu?
kalau suaminya ada di rumah menenangkan hati, maka coba praktekkan besok. Datang suamimu suruh duduk di kursi, lalu kau peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Langsung suamimu, iya, masih ngomel-ngomel suamimu masuk kamar berantakan, kau menyanyi lagi. Peluk dia, buka bajumu. Sambil kau peluk menyanyi, insaflah wah. Ya, cuma ibu-ibu sekarang bukan lagu begini yang dihafal. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia. Malu-malu. Ada lebih parah, katanya majelis taklim. 4 kali pengajian 1 bulan. Tapi olahraganya di depan, di lapangan. Laki-laki di depan, perempuan di depan, bapak-bapak di belakang. Perempuannya sempit bajunya, sempit roknya. Olahragalah dia. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Apa ndak hancur? Ya. Ibu majelis taklim dongok. Kalau kamu mau dapat rasakan surganya dunia, jadilah istri yang soleha. Dia bilang sama saya, Ustadz, tapi suamiku jelek. Ya jodohmu. Kenapa suamimu jelek? Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Bu. Waduh, enaknya itu kita laki-laki. Kalau pergi kerja masuk WhatsApp-nya istri. Bang, jangan galau cari nafkah. Jangan menghalalkan segala cara. Kami di rumah, saya istrimu, baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku. Setiap sujudku yang 8 rakaat, saya berdoa, ya Allah bukakan pintu rezeki suamiku. Insya Allah Allah bukakan pintu rezekimu. Bang, jangan galau. Salam sayang selalu di rumah, dari istrimu di rumah. Pernah ku WhatsApp begitu suamimu? Pernah? Tidak pernah. Pantas ada cewek yang WhatsApp. Coba diamalkan deh itu. Oi bu, suamimu mau ndak? Mau mudah rezekinya? Mau banyak rezekinya? Mau? Buat suamimu tenang hatinya. Kami ini laki-laki bisa konsentrasi dan fokus cari nafkah kalau hati kami tenang. Betul Pak? Betul. Kami bisa cari nafkah dengan tenang kalau istri membuat kami bahagia. Bagaimana kita mau cari nafkah dengan baik? Baru keluar setengah jam kau menelpon. Di mana kau? Di mana kau? Rehat dulu sayang, warung kopi dulu. Warung kopi. Pulang kau. Saya rasakan saya tidak bisa hebat ceramah kalau mamaknya cek ngamuk di rumah. Bayangkan kalau lagi 10 menit saya naik mimbar, tiba-tiba istri saya WhatsApp. Ustadz, pulang kau cepat. Kenapa sayang? Anakmu kesetrum. Saya biasa kalau lihat sopir angkot ugal-ugalan, saya langsung bilang pasti baru marah istrinya di rumah ini. Maka ibu buat hati suamimu tenang. Kalau istri bisa menenangkan hati suami, maka insya Allah suamimu gampang cari nafkah. Ini suka ngomel. Hei, bu, kau kira gampang cari nafkah? Pagi-pagi suamimu sudah keluar. Mestinya enak-enak tidur pagi, tapi dia paksa dirinya keluar. Supaya apa? Supaya kau bisa dibelikan baju baru. Supaya apa? Supaya kau bisa dibelikan emas. Supaya keluargamu hormat kalau kau pulang kampung. Jangan ketawa.
Makanya hormati suamimu. Hei, suami saya tidak sholat Ustadz, bukan urusanmu. Maka muliakan suamimu. Jangan selalu mengamuk. Jangan selalu berburuk sangka. Periksa HP. Sedikit-sedikit periksa HP. Nanti suamimu gampang serangan jantung. Bu, bisa. Sayangi suami, buat hatinya tenang. Pak, woi, mau istri yang baik? Mau? Itu istri tergantung kamu. Tenang Bu, saya bela kau malam ini. Hei, Pak, berapa istrimu? Berapa? Masa berapa? 1. Kasihan. Banyaknya duitnya 1 istrinya. Pak, Nabi itu 11 istrinya. Mulai curiga ibu-ibu. Dengar dulu, jangan terlalu kosak-kosangka. Pak, Nabi 11 istrinya, tapi tidak ada yang pernah mengatakan saya menyesal menikah denganmu Muhammad. Itu 11. Bapak, satu, menderita suamimu, istrimu. Apa dia bilang istri? Saya ketahui begini. Saya tidak mau nikah sama kamu. Apalagi tidak mau dua anakmu. Pak, mau tahu kenapa Nabi istri-istrinya sayang? Karena Nabi akhlaknya mulia. Karena Nabi itu tutur katanya lembut. Karena Nabi tidak pernah bohong sama istrinya. Ini bagaimana istrimu mau hormat kau suka bohongi? Alasan rapat ternyata pergi merapat. Ada begitu di sini? Ada begitu? Pantas suami istrimu suka ngomel. Saya heran kadangkala rumah tangga muslim. Katanya Islam ini bawa ajaran kedamaian. Katanya Islam ini rahmatan lil alamin. Tapi kenapa rumah tangga kita selalu bertengkar? Kalau rumah tangga orang kaya selalu bertengkar, orang masih maklum. Ya biarlah dia bertengkar, semuanya dia bisa beli. Tapi kalau kau sudah miskin, ngontrak-ngontrak, suamimu jelek, istrimu jelek, makan ala kadarnya, bau keteknya, bertengkar terus. Kapan kau dapat surganya dunia? Maka biarlah kita miskin tapi kita saling menghormati. Biarlah kita miskin tapi kita tidak pernah kurang ngajar sama istri. Ini bertengkar tiap hari. Hamil lagi. Ada begitu di Dumai. Pak, Nabi akhlaknya mulia. Gimana caranya Nabi memuliakan istrinya? Saya kasih kau contoh. Dengar ini, lihat ini contoh. Nabi kalau minum, misal minum, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dia kasih istrinya. Hebatnya 1 teguk kasih istri. Hebatnya Nabi, bekas bibirnya Aisyah dia minum. Misalnya Aisyah minum di sini, Nabi juga minum di sini. Bapak-bapak mulai praktekkan besok. Kau minum, kasih istrimu 1 teguk. Begitu kau sudah minum bekas bibirnya istrimu, apa kau bilang? Bau betul mulutmu ya. Satu, di dunia hasanah itu punya pasangan yang baik. Maka tidak mungkin istrimu menghormati kamu kalau kau kasar.
Tidak mungkin istrimu memuliakan kamu kalau kau tidak hargai dia. Maka muliakan. Dan resepnya Pak, menghadapi perempuan diam. Kalau dia sudah mulai ngomong, diam saja. Saya saja ini dokter, ustadz, banyak pengikutku. Kalau istriku mama nyecek marah-marah, saya kayak orang bodoh-bodoh begini Pak. Diam saja. Kenapa? Karena kalau perempuan marah, biar kau jelaskan tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja Pak, tidak ada sudah masuk akalnya itu. Karena memang perempuan fitrahnya suka ngomel. Iya. Yang kedua, kalau istrimu ngomel, kau sudah diam, tidak juga ada pengaruhnya, kau minta obat tidur. Sayang, ada obat tidur. Kau mau apa? Capek saya dengar ngomelanmu. Lebih saya tidur. Selesai. Maka bahagianya dunia kita ini apabila istri menghormati suami, suami menyayangi istri. Yang kedua, fid dunya hasanah. Apalagi fid dunya hasanah? Punya anak yang soleh dan soleha. Bu-ibu, bisa ndak anakmu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak? Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa ndak? Bisa. Bisa ndak anak kita Pak jadi tentara polisi tidak pernah lulus polisi tentara? Bisa ndak? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha padahal tidak pernah fakultas kedokteran? Bisa? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tidak pangkat polisi? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun anak kita bukan anggota DPR? Bisa. Berarti Allah memberikan keringanan kepada anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Tapi sayang anak-anak kita sekarang lebih sopan kepada pacarnya daripada orang tuanya. Betul. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Allahu Akbar. Baru pacaran 2 bulan sudah panggil papi mami. Halo pap. Hei. Pak. Ibu-ibu. Kalau ibu meninggal siapa yang doakan kamu? Siapa? Suami. Kawin lagi. Maka yang doakan kita ketika wafat anak yang soleh dan biarlah kita ngontrak-ngontrak tapi anak kita rajin sholat. Biarlah pekerjaan kita jual bensin botolan di jalan tapi anak kita rajin jamaah. Daripada anak kita anggota DPR, anak kita dokter, anak kita kontraktor tapi tidak pernah kita jumpai sholat jamaah. Jangan lagi termakan kebodohan. Bahasa Inggris dia kira hebat. Hebat anaknya itu Pak Ustadz. Kenapa hebat? Masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu. Apa betul banyak Ustadz? Betul banyak. Di mana? Kau pergi ke Inggris. Anak-anak di sana semua bahasa Inggris. Kalau anakmu pintar bahasa Inggris, memangnya dia kalau dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Enggak toh? Ya, maka ibu bapak, anakmu didik dengan baik. Anak adalah investasi dunia akhirat. Anak kita insya Allah akan menjadi kebanggaan dunia akhirat kalau agamanya bagus. Maka yang kedua, kalau mau punya kebahagiaan di dunia, punya anak yang soleh dan soleha. Bagaimana supaya anak kita soleh dan soleha? Jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih contoh yang tidak baik. Kau larang anakmu merokok. Awas kau kalau kau merokok. Ada merokok di sini? Ada? Ganyang Palestina. Ganyang Yahudi. Ganyang Israel. Tapi sudah demo, tapi merokok. Itu kalau bapak merokok, sama artinya bapak beli senjata untuk orang Yahudi.
Kenapa bisa Ustadz? Karena semua rokok yang ada di Indonesia investornya adalah orang-orang Yahudi. Maka kalau Bapak mau menolong orang-orang Palestina, mulai besok berhenti merokok. Ibu-ibu, senang suamimu merokok? Senang. Bapak-bapak, rokok bagus enggak yang merokok? Benar, bagus. Kalau bapak merasa rokok bagus, besok pagi suruh anakmu beli rokok 2 bungkus, 1 untuk kamu, kasih anakmu. Nah, enak rokok bareng-bareng. Pasti kau bilang, awas kalau kau merokok setempeleng kamu. Kenapa? Karena bapak tahu rokok jelek. Saya tidak bisa berhenti. Memang bapak tidak bisa berhenti tanpa pertolongan Allah. Maka cabut uangmu, berhenti rokok, berdoa. Ya Allah, berikan saya kemampuan berhenti merokok. Jangan marah Pak ya. Yang merokok, jangan marah ya. Tidak apa-apa juga kalau bapak marah, karena saya malam ini mau pulang juga. Ya. Yang ketiga, yang disebut fid dunya hasanah itu adalah punya harta yang berkah. Apa Ibu? Apa Pak? Harta yang berkah. Mana harta yang berkah? Itu yang keliling-keliling isi. Celengan. Ibu-ibu, ini yang cantik-cantik terutama yang di atas. Yang banyak emas berliannya. Ayo Ibu, yang banyak emasnya. Besok-besok kalau Ibu meninggal, siapa yang pakai cincin berliannya Ibu? Siapa? Anak, bukan. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Dia dengar istri saya mamanya cek di rumah. Ustadz, jadi kalau saya duluan meninggal kau mau kawin lagi? Saya bilang sini kau sayang, ku peluk dia. Baru saya bilang sayangku dengar baik-baik ah. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau saya selalu berpikir kawin lagi. Makanya Ibu, daripada emas berlianmu dipakai istri kedua, mending kau sedekahkan untuk fisabilillah. Ibu, saya melihat ada orang meninggal orang kaya, dia menangis, dia cabut cincin istrinya. Oh sayangku, ini cincin pengantin kita dulu, dia tarik keluar. Sudah itu dia tarik lagi gelangnya, ini dulu waktu ulang tahun pernikahan kita yang kelima sayang. Dia keluarkan, ini yang kalung ini saya belikan ke waktu saya ke luar negeri umroh. 3 bulan kemudian dia begini matanya. Mana penggantinya? Sudah itu cincinnya Ibu yang dia pakai tadi menangis dia kasih. Sayang ini istri punya bekas istriku. Silakan kau pakai. Maka Ibu sedekah. Ada caleg di sini? Ada caleg? Jangan kau pelit. Kalau kau pelit Pak, wabillahi taufik wal hidayah. Bukan sogo ya, bukan sogo. Derma. Apa bedanya sogo? Kalau sogo itu sudah dekat pencoblosan kau bagi-bagi, itu namanya sogo. Ya, ibu-ibu saya tanya, senang dermawan atau pelit? Senang bantu yang pelit atau dermawan? Senang yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang jangan kau ke rumahnya pelit. Padahal dia juga pelit. Jeleknya itu sifat pelit. Maka kalau bapak mau kaya, terhindar dari bencana, terhindar dari bala, maka bersedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka saya salut kepada saudaraku anggota pemuda Pancasila. Sedekah. Tidak ada orang menjadi miskin karena sedekah. Maka yang punya warung-warung, ini yang kaki UMKM. Kalau kalian mau maju usahamu, tutup tiap malam, besok sedekah. Apakah itu 20.000, 10.000? Allah tidak lihat nilainya. Yang Allah niat adalah bagaimana upayamu untuk bersedekah. Yang keempat, yang akan menjadi fid dunya hasanah adalah mereka yang punya teman yang baik. Bukan teman tinggi jabatannya, bukan teman yang kaya, tapi teman yang bisa berbagi ilmu, teman yang bisa watawaso bil haq,
wa tawassaw bis sabr. Pak Wali, maafkan saya. Sekarang Pak Wali banyak temannya. Pasti. Tapi hati-hati. Biasanya temannya wali kota, temannya pejabat pencari muka. Nah. Apalagi temannya Pak Wali Kota, kontraktor. Hei, pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Ini saya ceritakan Pak Wali ya. Jadi penghuni surga sama penghuni neraka saling SMS-an. Dia bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ di surga? Oh, nyaman betul. Enak kami di sini. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Kata penghuni surga, kamu bagaimana kabarmu? Dia bilang, enggak ada enaknya di neraka. Di blender terus kita. Enggak ada jam istirahat. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke surga? Dia bilang penghuni surga, boleh, silakan ke sini. Tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang mas bro. Kami bikin jembatan dari surga. Kamu bikin jembatan dari surga, kami juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, efisien. Mau diresmikan. Tiba-tiba sudah sampai di tengah neraka, dia lihat itu dari surga. Kenapa itu proyek dari surga belum mulai-mulai? Teriaklah ini dari surga, dari neraka. Woi mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah seperti perjanjian. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Hati-hati Pak. Maka teman yang baik Pak Wali, teman yang bisa mengajak kebaikan. Dan saya banyak mendapat informasi, wali kota kita ini luar biasa. Buktinya saja tadi saya makan Pak, Masya Allah. Disajikan. Biasanya Ustadz ambil sendiri, ini diambilkan sendiri. Sudah itu ada yang bisik saya dari sebelah kiri. Dia bilang, Ustadz, di sini kami orang Dumai, kalau tidak tambah, biasanya kalau ditikam langsung mati. Saya bilang beda kalau kami di Makassar. Kalau tidak tambah itu tanda-tanda laki-laki yang takut sama istrinya. Masya Allah. Dia kasih lagi saya bubur. Padahal itulah bubur yang paling tidak kusuka. Kenapa? Bubur itu makanan anak kecil. Bubur itu makanan orang sakit. Karena saya menghormati wali kota, saya makan sampai habis. Masya Allah. Saya dengar-dengar juga banyak programnya. Bagus-bagus. Tapi saya bilang tidak mungkin selesai program kalau waktu cuma 5 tahun. Teman yang baik mengajakmu ke surga. Bagaimana teman yang baik? 1, jangan kau pilih teman pengkhianat. Biasanya teman banyak, saya tidak tahu di Dumai. Wali kota sama wakil wali kota cepat sekali bermusuhan. Gara-gara apa? Proyek. Gara-gara apa? Tim sukses jadi provokator. Ada tim sukses di sini? Dia bilang, Pak, masa kami tidak dapat proyek, Pak? Padahal itu wakil wali kota banyaknya proyeknya. Sama-sama kita berjuang dulu. Hati-hati. Orang yang dekat dengan kita belum tentu niatnya baik. Berapa banyak orang masuk neraka? Hati-hati. Termasuk ibu wali. Istri-istri pejabat banyak pencari muka. Ya, hati-hati. Jangan marah Pak Wali ya, jangan marah. Hei. Karena Ibu Wali juga menentukan. Biar Pak Wali Kota senang, kalau istrinya tidak senang kok, tidak jalan kamu.
Apalagi kalau sudah Ibu Wali bilang, pokoknya saya tidak mau lihat itu anggotamu. Dipanggillah kau, apa salahmu sama ibu ini aneh. Kenapa ibu ini marah sekali sama kau? Ya sudahlah, kau non job dulu ya. Kau jadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Ada Satpol PP juga di sini. Polisi setengah. Dan itu kasihan Satpol PP kan banyak rata-rata honor. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian bukan lagi PTT tapi TTP, tetap tidak pegawai. Saya tahu lagunya pegawai honor. Apa lagunya honor? Begini. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor. Kalau pegawai negeri, apa dia? Pegawai negeri tanggal 1 sampai tanggal 10. Makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit. Sari mie. 21 sampai 30 saridon. Oh, sakit kepala. Cicilan belum lunas, habis sudah gaji. Oh, saya Pak, gaji saya sebagai dosen pegawai negeri di Unhas 9, gaji saya. Kata temanku, banyak juga gaji Ustaz. Saya bilang jangan salah paham. 9, itu tanggal 9 sudah koma. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Pesan ketiga, ya sudah tadi doa di dunia. Pertama tadi pemilu harus damai, jangan musuhi polisi. Yang kedua, doa sapu jagat supaya kalian bahagia. Kalau miskin di dunia, rakyat biasa di dunia. Tapi kalau istrimu baik, suamimu baik, anakmu soleh dan soleha, kau rajin bersedekah, temanmu orang-orang soleh, maka kau dapat dunianya, itu surganya dunia. Yang ketiga pesan saya dengar Pak Wali ini jamaah, yang suka sholat berjamaah di masjid. Kalau pemimpinmu rajin berjamaah di masjid, itu janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Aku akan turunkan keberkahan dari langit, dari dalam tanah. Dan ternyata sudah terbukti. Apa buktinya? Sebelum beliau jadi wali kota, berapa APBD-nya? 1,3 triliun. Tahu 1,3 triliun? Tahu Ibu? Pernah lihat uang 1,3 triliun? Pernah? Sama, saya juga tidak pernah. Tapi setelah Pak Faisal jadi wali kota, berapa APBD-nya Kota Dumai sekarang? Lebih 2 triliun. Nah, makanya datang berjamaah. Saya tahu Kota Dumai di mana-mana masjid penuh jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka sakaratil maut. Begitu menunggu komat. Kenapa orang malas berjamaah di masjid? Satu, penyebab orang malas berjamaah karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Pak Wali mengumumkan siapa yang datang sholat jamaah subuh, kami kasih pulsa 300.000, minyak goreng 2 liter. Saya yakin jam 1 dini hari sudah penuh semua masjid. Betul. Yang kedua,
Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, tahu tidak pahala berjamaah? Satu, kata Nabi, kalau kau ke masjid sebelum ke masjid wudhu, ada wudhumu lalu kau ke masjid, melangkah kaki kanan satu pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu 300 meter dari masjid, PP 600 meter, berapa langkah kaki, berapa pahala kau dapat, berapa dosamu gugur. Apalagi kalau kau jalan begini. Wih, banyak. Ya. Dua, apalagi pahala berjamaah. Sepanjang kamu jalan, tanah, tembok, aspal, pagar, tegel, tumbuhan, pohon, semua jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan surga. Saya saksinya dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, usahakan lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Itulah sebabnya juga dianjurkan, kalau kau berjamaah di masjid, ketika kita sholat sunnah 2 rakaat, takbir pertama di sini, tambah lagi, pindah lagi, tambah lagi, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat. Yang ketiga, pahala berjamaah. Kalau hujan, kalau gerimis, ada debu, hujan, debu, basah bajumu, penuh debu bajumu, itulah yang akan melindungi nanti di padang mahsyar kelak, agar kalian tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham. Selesai dengar ini bahwa kalau banyak baju basah dilindungi api neraka, besok dia pergi sholat, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buka payungnya, dia pergi. Nah, itu belem-belem namanya itu. Ya, apalagi pahala berjamaah lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali kau sholat berjamaah di masjid, 27 kali kau sholat sendiri di rumah, baru sama pahalanya. Apalagi pak keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid insya Allah lebih khusyuk. Kau tidak bingung lagi, sudah tahiyat atau belum? 3 atau 2? Sudah tahiyat atau belum? Kalau di masjid, enggak. Kenapa? Ada imam. Penyebab keempat, orang malas ke masjid. Apalagi sebabnya Ustaz? Manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin. Dan Alhamdulillah saya akan beresmikan lagi masjid bulan depan. Masjidnya cantik. Yang tukang azan kita gaji bulanan. Yang imamnya kita gaji, kita kasih kendaraan dinas. Karpetnya tiap tahun kita ganti. Sound sistemnya bagus, ber-AC, penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Orang senang ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun, penyakit asma. Dia bilang anak muda, dia lagi tuh yang ngasan orang tua. Ya, apalagi, Masya Allah sound sistemnya rusak-rusak. Begitu imam sulat takbir, Allahu Akbar langsung storing. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai selesai. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid, panas. Apalagi penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir, neraka terus dicerita. Kau dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, digunting lidahmu, dipecahkan kepalamu. Kata anak muda, enggak usah mesti bikin takut-takut saja itu. Apalagi dapat lagi imam, dia balik-balik sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Dengar ini yang selalu jadi imam. Ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi imam baru mau takbir sudah lama betul. Apa itu nak kau selesai. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu,
Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Dengar ini para imam. Ada imam dia rasa hebat kalau dia baca surah yang tidak kita tahu. Akhirnya apa? Tujuannya apa? Nabi katakan kau baca umumnya hafal supaya kita bisa ikut. Coba kalau imam baca Wadduha, kita ikut. Coba kalau imam baca Qul huwallah, anak-anak juga ikut. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia hafal. Coba kalau imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 40. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ruku belum selesai. Kita mau ikut tidak dihafal. Terpaksa mata berkelayangan. Dibacalah pengumuman keuangan, saldo kas, pemasukan, pengeluaran, biaya dan lain-lain. Belum selesai bacaan imam, apalagi kita baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kota Dumai. Belum juga selesai, kita baca lagi bajunya orang, caleg DPR RI. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Coba, ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Anak muda penghafal Quran, disuruh jadi imam. Jadi imam, baca Al-Fatihah, orang masih enak. Oh bagus bacaannya. Begitu dia baca surah-surah, mulailah dia pak panjang dan jamaahnya bilang, waduh tidak dihafal. Tiba-tiba ini Pak Imam, hanya dia yang hafal itu surah. Ada cicak jatuh kena telinganya. Begitu kena telinga, bayangkan kalau cicak lagi sholat kena telinga Pak, kaget. Begitu kaget, stres. Stres, hilang hafalannya. Apa lanjutannya ini ya? Apa lanjutannya? Suasana hening, tidak ada yang ribut dalam masjid. Tiba-tiba Pak Imam, karena dia juga tidak tahu fikih, dia cuma ngomong, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Ada teriak anak muda, dia bilang, ya sudah kalau begitu, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada ini kisah nyata saya alami. Waktu saya masih kecil di kampung. Sujudlah kita. Lama sekali sujud. Tidak seperti biasanya. Kenapa ini Pak Imam lama sekali? Tunggu-tunggu tidak selesai. Ada teman saya nakal, diangkat kepalanya. Lalu dia bilang, wih lenyap imamnya. Dia bilang, wih hilang imam. Ternyata imam keluar Pak. Bubar sholat. Kan tidak ada imam. Selesai sholat didatangi itu Pak Imam. Pak Imam, kenapa aku tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Dikasih tahu Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih naik kepala kami supaya kami lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, karena malu kak kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Maka hati-hati milih imam. Kalau salah imam kau pilih, sapmu kacau. 2024 kita milih imam. Hati-hati. Kalau kau salah milih imam, kacau negaramu. Ya. Makmum juga, rakyat juga, makmum juga ada aturannya. Jangan kau jadi makmum seolah-olah kau yang paling soleh dalam masjid. Ada juga itu jamaah kayak dia paling jago. Mulai takbir dia ganggu sudah kita Pak. Allah. Baca Al-Fatihah kayak mau digigit telinga kita. Alhamdulillah. Malik. Sudah itu dia, ada lagi dia kasih gini lagi tangannya. Anak muda di sampingnya tidak mau kalah langsung dikasih gini. Maka jadi makmum juga harus taat aturan. Jadi rakyat juga harus aturan. Hei, ada lagi lebih parah Pak. Salat Allahu Akbar.
Dia kasih goyang kakinya. Goyang lagi. Pindah lagi. Saya kasih pindah kakiku, dia kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi, saya tidak bisa lagi goyang. Terpaksa aku injak kakinya. Selesai sholat saya tanya, kenapa kau? Pak Ustaz, kenapa injak kakiku? Kau kau ganggu saya. Kenapa kasih dekat? Dia bilang supaya sap rapat. Dek, kalau kau mau rapat sapmu, bukan kakimu kau kasih rapat. Tapi apa pundakmu. Nih. Kalau kakimu rapat, sapmu rapat. Tapi longgar jamaah. Allahu Akbar. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Saya diberitahu Pak Wali. Pak Wali ini katanya selalu ngajak pegawai untuk sholat jamaah. Pasti ada yang protes Pak, pasti. Tapi prinsipnya Pak, sampaikan kepada pegawai di kantor wali kota. Lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada saya paksa kau sukarela masuk neraka. Itu. Kasih tahu begitu Pak Wali. Lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Ini juga kau cuma diajak sholat masih banyak ceritamu. Kau tidak diundang untuk pergi lihat artis. Apa kau hebatnya? Pak Wali ini suka ngundang ustadz toh. Kalau artis kau undang, apa kau dapat? Alamat palsu. Artis datang, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak juga dikasih pegang-pegang kita Bu. Dikasih lihat-lihat saja. Nenek, putar ke kiri nona. Apa? Dikasihlah uang 100 juta. Kasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta 100 juta itu dia pakai maksiat. Dijemput pakai pesawat bintang bisnis kelas. Pakai jemput tentara polisi mengawal. Padahal dia cuma datang bawa dosa. Sekalinya Ustadz kau panggil. Kau jemput, tidak. Kirimi Grab. Astagfirullah. Itu lagi Grab rusak lagi motornya, kasihan. Tidak ada stang kakinya satu. Terpaksa tergantung-gantunglah kaki kita di belakang. Honor tertukar lagi. Allahu Akbar. Kau gembiranya kau kalau menderita ustazmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan Pak Wali panjang umur, sehat walafiat. Saya cukup ya Bu ya. Terus. Kok kira saya tukang parkir? Terus. Lanjut. Kok kira saya wali kota? Cukup Pak Faisal yang lanjut lagi. Kita bikin perjanjian saja. Mudah-mudahan Pak Wali jadi wali kota lagi. Kita syukuran dengan tablik akbar mendatangkan Ustadz Dasat Latif. Amin. Terima kasih. Saya dengar tadi Pak Wali, inilah yang disebut aspiratif. Gampang, sederhana saja. Ada juga pejabat, kalau sambutan seolah-olah dia jadi penceramah. Diambil semua bahan kita. Tidak adalah bagian saya. Tapi tidak apa-apa, ambil saja. Yang penting honor tetap bagian saya. Ya Ibu. Ya. Saya dengar tadi Pak Wali sambutannya ringkas. Ini berarti Pak Wali ini tahu keinginan masyarakat kita di sini. Dan beliau berpantun. Saya sebenarnya tidak tahu berpantun. Orang Bugis itu tidak tahu pantun. Maka dalam budaya Bugis Makassar tidak ada tutur pantun. Kecuali orang Melayu. Orang Melayu itu kalau dia mau melamar anak gadis orang kan biasa berpantun. Aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik.
Nah, itu orang Melayu. Kalau orang Bugis tidak Pak, kalau mau lamar anaknya, sudah besar anakmu ya? Saya lamarkan untuk anak saya saja, besok saya melamar ya. Begitu dia. Orang Bugis, tidak ada dia kayak belok-belok kiri kanan Pak. Tapi menghargai saudaraku yang ada Melayu di sini, saya ikut berpantun. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata ketemu berbeda. Buah nangka, buah kelapa. Buah sayur, buah nenas. Buah pisang, buah jeruk. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, mohon untuk memandu doa pada malam hari ini. Doa ya. Mari kita awali Bapak Ibu, mohon doa dulu. Doa dulu, kalau masih bisa berduduk, duduk. Kalau tidak bisa lagi berdiri pun boleh. Mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk membacakan suratul Fatihah. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk kesehatan dan kesembuhan secara sempurna Ustadz Das'ad Latif. Ila hardatil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa hususil Ustadz Das'ad Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan segala cita-citanya. Bahagiakan keluarganya. Dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, Zat yang beri hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh malam ini ya Allah. Ya Allah, jadikan langkah-langkah kaki kami datang ke tempat ini sebagai amal kebaikan di sisimu ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tanganmu jualah yang mengabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Salamatan fid dunya wal akhirat. Wa afiatan fil jasadi. Wa siyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qablal maut. Wa taubatan qablal maut. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat sampai ke rumah. Titip salam kepada keluarga di rumah. Semoga kita berjumpa lagi di tempat yang akan datang. Amin. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, Hancik, puan-puan dan tuan-tuan yang berbahagia. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Tabligh Akbar bersama Ustadz Das'ad Latif. Baik, kami selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Bapak Ibu sekalian dan juga memohon maaf atas segala silap dan salah. Kami tutup dengan satu bait pantun, kilang bernama Si Putri 7, tempat orang mengolah minyak. Kami susun jarinan 10, silap dan salah maaf diperbanyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.